Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku seiman yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan dan ampunan serta tambahan taufik dari Allah Jalla fi'ula. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Thalathul Usul, 3 landasan pokok, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang jenis-jenis macam-macam varian dari ibadah-ibadah hati. Dan pada kesempatan ini kita akan menyampaikan ibadah hati tentang sabar. Baik jamaah yang berbahagia, sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa para ulama menyebut dunia dengan darul bala, darul imtihan, negeri ujian, negeri cobaan. Sedangkan akhirat adalah darul jaza, negeri balasan. Apakah di dunia ada balasan? Jawabannya ada, tapi tidak sempurna. Apakah di alam barzah ada balasan? Jawabannya ada, tapi tidak sempurna. Apakah di mahsyar ada balasan? Jawabannya ada, tapi tidak sempurna. Sedangkan balasan yang sempurna nanti di akhirat, yaitu di surga atau di neraka. Oleh karena itu surga itu isinya 100% kebaikan, neraka 100% isinya keburukan dan keburukan, untuk menegakkan, untuk membalas amal manusia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji di dalam banyak ayat, seperti di surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan pasti sungguh kami akan memberikan bala, ujian, musibah kepada manusia. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia ini, jangan bermimpi, jangan berangan-angan, jangan bercita-cita tidak diuji, tidak mendapatkan musibah, tidak mendapatkan bencana. Siapa di antara kita yang tidak pernah menangis? Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Siapa di antara kita yang tidak pernah dicaci maki orang? Siapa di antara kita yang tidak pernah tersinggung? Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit hati? Tidak pernah sakit hati dan tidak pernah sakit fisik, angkat tangan. Tak kasih hadiah ke Leo. Tidak ada gitu. Setiap kita pasti pernah sakit fisik atau sakit hati. Bahkan barangkali hari ini ada orang yang dia sakit dua-duanya. Sakit hati dan sakit fisik. Itulah karakter dunia, itulah watak dunia. Kalau kita tidak ingin diuji, ya pindah kemana Pak? Ke surga. Surga adalah satu-satunya tempat yang paling aman. Berbeda dengan dunia, negeri yang penuh dengan sesuatu yang tidak jelas, negeri yang serba tidak jelas, negeri yang sangat tidak aman. Kemarin baru dilantik jadi anggota dewan, hari ini divonis punya kanker. Mungkin badan, mungkin itu dunia. Kemarin hari ini mang cucu, lama ditunggu, ingin punya cucu, baru punya cucu 1-2 hari, hari ini divonis punya gula. Mungkin badan, sangat mungkin.
Kemarin baru di wisuda, hari ini kecelakaan sikile protol misalkan, mungkin itulah karakter dunia. Ada orang baru tenar-tenarnya, baru sukses-suksesnya, gitu, baru kaya-kayanya, kecelakaan meninggal dunia. Mungkin, ya sangat mungkin. Ada orang yang dia mungkin baru puncak-puncaknya karir, stroke. Mungkin badan, mungkin. Itulah sifat dunia. Negeri yang serba tidak jelas. Negeri yang serba tidak aman. Negeri yang kenikmatannya tercampur dengan kelelahan, kepayahan, penderitaan, kesedihan. Jadi di dunia itu tidak ada kenikmatan murni. Di dunia tidak ada kenikmatan murni, tidak ada kebahagiaan murni. Kebahagiaannya, kenikmatannya tercampur dengan keletihan, kepedihan, kesusahan, kepayahan, penderitaan, caci makian, dan seterusnya. Agar kita rindu dengan suatu negeri yang di sana super aman, bahkan tidak ada sakit, tidak ada bosan, tidak ada cacian, tidak ada sakit fisik, tidak ada sakit hati. 100% isinya kebahagiaan. Negeri surga. Agar kita rindu dengan kehidupan surga. Baik, ujian itu ada dua bentuk nih. Ada dua macam. Ujian hidup manusia ada dua macam. Yang pertama ujian berupa syariat. Ujian berupa syariat. Dan syariat ada dua bentuk, syariat perintah dan syariat larangan. Kita diuji dengan syariat, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh lagi umroh, disuruh haji, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Ini ujian. Yang kedua larangan, dilarang pakai sutra bagi laki-laki. Wanita dilarang pergi tanpa safar. Dilarang safar tanpa mahram misalnya, atau ya. Ini ujian loh. Dilarang makan babi, dilarang minum khamr, dilarang zina, dilarang ini itu. Ini ujian, ujian. Namanya ujian berupa syariat. Dan ada dua larangan haram dan larangan makruh. Wajib dilakukan, sunnah dilakukan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Yang kedua ujian berupa kauni, yaitu berupa takdir Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada dua bentuk, yaitu berupa kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan. Ditakdirkan kaya, ujian. Ditakdirkan miskin, ya ujian. Ditakdirkan sehat, ujian. Ditakdirkan sakit, ujian. Ditakdirkan gagal, ujian. Ditakdirkan berhasil, ujian. Anak nakal, ujian. Anak soleh, ujian. Semua ujian. Baik, buruk, gagal, berhasil, sehat, sakit, kaya, miskin, terhormat, terhina, itu ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dagangan laris ujian, dagangan gak payu ya ujian. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja secara umum di masyarakat kita itu seseorang merasa diuji kalau dia mendapatkan keburukan. Gimana? Ya Allah mas hari ini baru diuji saya. Lah kenapa Pak? Daganganku laris sih. Seperti ini gak ada toh. Sebenarnya juga ujian, tapi dia merasa tidak diuji ketika dagangannya laris. Dia merasa diuji ya ketika bangkrut, ketika sakit, ketika celaka, ketika terlunta-lunta, ketika dipecat, ketika di PHK, ketika dagangan gak laku. Ini dia baru merasa diuji. Tapi ketika karir nanjak-nanjaknya, nama tenar-tenarnya gitu, apalagi dagangan laris, sehat, kentang, geyang, ya dia merasa gak sedang diuji.
Padahal itu semua bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kita ini sudah menghadapi dua ujian, maka kita tidak perlu menambah beban hidup. Contoh beban hidup di antara misalkan berhutang. Kita ini kan sudah menjalani dua ujian, ujian syariat tadi dan ujian takdir. Mungkin ada di antara kita yang ditakdirkan sakit, seperti Mas Didi, semoga Allah menyembuhkan beliau, Mas Didi, Masya Allah. Ini ujian, diuji sakit, diuji di PHK, diuji, ya masing-masing kita pasti diuji lah. Cuma tadi bentuknya, kemudian selesainya kapan, bentuknya beda, kemudian jenisnya beda, tapi setiap kita pasti diuji. Nah, ketika kita sudah menghadapi dua ujian tadi, ujian syariat dan ujian kauni, keputusan Allah, maka kita berusaha untuk tidak menambah beban hidup. Di antaranya adalah banyak berhutang. Ini kan juga jadi beban, gimana? Nambah beban dengan berhutang, dengan bernazar. Maka nazar itu hukumnya makruh dia. Tidak dianjurkan. Nazar berhutang juga sama, sangat tidak dianjurkan, kecuali dalam kondisi hajat atau darurat. Memang boleh kita berhutang ketika darurat. Seseorang ketika dia darurat itu boleh melakukan dari salah satu dua hal. Yang pertama adalah hutang, yang kedua adalah darurat. Ini orang makan mati. Pertama boleh hutang, kedua boleh nyolong, gimana? Kalau nggak makan mati itu boleh nyolong loh. Boleh nggak nyolong? Kalau nggak makan mati, akhirnya dia nyolong. Boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Ada sebuah keluarga, misalnya suami, istri, 3 anak. 3 hari nggak makan, misalnya 3 hari dia tidak makan. Dia sudah minta kepada tetangga kanan kiri, sudah minta ke tetangga kanan kiri, nggak dikasih. Kalau nggak makan dia mati, ya dia nyolong ayam tetangga, boleh badan? Ya boleh, dalam rangka menyelamatkan jiwa. Tetapi nanti kalau dia sudah mampu, dia wajib mengganti. Jadi berhutang boleh, meminta boleh. Kalau dalam kondisi darurat tadi ya boleh dia nyolong, mencuri, sekedarnya tapi sekedarnya. Berhutang atau meminta. Banyak janji juga ini terlarang. Banyak janji, termasuk ikut arisan, ini juga terlarang sebenarnya. Ikut arisan A, arisan B, arisan C. Sering bersumpah, minta jabatan, ini jadi beban hidup. Baik. Dan jenengan jangan menyangka yang diuji hanya jenengan sendiri. Ternyata semua manusia sejak zaman dahulu itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa yang diuji hanya kita sendiri, yang sakit kita sendiri, yang celaka kita sendiri, enggak. Semua manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, asyadul bala al-anbiya fal amsal. Ujian yang paling berat itu ditimpa oleh para nabi, kemudian yang di bawahnya para sahabat, yang di bawahnya para tabi'in, yang di bawahnya. Ada pertanyaan, Nabi Sulaiman diuji apa, Pak? Nah, gitu. Kalau Nabi Ayub diuji dengan miskin, sakit. Nabi Isa diuji dengan terlunta-lunta. Nabi Sulaiman diuji dengan apa kira-kira? Ya dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan jabatan, gitu, dengan ketenaran. Sekarang ada pertanyaan. Ujian Nabi Sulaiman dengan ujian Mas Hito lebih berat mana?
Masito kan direbus toh, gimana? Direbus, anaknya, istrinya, keluarganya dihabisi Fir'aun dengan cara direbus di sebuah tungku ya yang berisi minyak mendidih. Pertanyaan, ujian Masito dengan ujian Nabi Sulaiman lebih berat mana? Jawabannya lebih berat ujiannya Nabi masih jawabannya lebih berat ujiannya Nabi Sulaiman. Lah sih kata Nabi tadi, asadul bala al anbiya. Ujian yang paling berat, yang paling susah, yang paling besar ya para nabi. Masih itu kan bukan nabi, jelas sih. Meskipun zahirnya masuk Pak. Nabi Sulaiman kan tenar, kaya, sugih gitu, apalagi apa ujiannya? Kekayaan. Artinya gini, seandainya ujian Nabi Sulaiman diberikan Masito nggak mampu, nggak kuat dia. Jelas ya. Sebaliknya, seandainya Nabi Sulaiman diuji dengan ujian Masito, Nabi Sulaiman pasti mampu. Artinya gini, Masito jadi ratu terkenal kaya seperti Sulaiman, dia nggak mampu. Nah, seandainya Nabi Sulaiman dia direbus, dia mampu. Jadi untuk menentukan ujian ini berat ringan itu bukan akal kita, tapi dalil menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ujian Nabi Sulaiman itu lebih berat daripada ujiannya Masito. Jelas ya? Baik. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa sikap manusia ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka ditimpa musibah. Yang pertama adalah al-ajzu, al-ajiz. Apa ini haram, hukumnya haram? Dia lemah akal, dia menggerutu, dia protes, dia tidak terima, dia ngomel, dia tidak terima, protes dengan ketentuan takdir keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hukumnya haram. Yang kedua, sabar. Jadi yang pertama al-ajiz, ini haram nih. Dia protes dengan ketentuan Allah. Yang kedua as-sabru, sabar. Nah, ini yang kita bahas. Hukumnya wajib. Jadi sabar itu hukumnya wajib, buatan sunnah wajib. Hukumnya wajib. Apa sih definisi sabar? Sabar adalah dia menahan diri untuk melakukan perbuatan yang bisa mengundang murka Allah. Menahan diri dari perbuatan hati, lisan, anggota badan yang bisa mengundang murka dan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika dia mendapatkan musibah bencana, dia menahan hatinya. Hatinya berusaha ditahan. Dia mungkin dongkol, tapi ditahan. Hatinya mungkin perih, pedih, pahit, getir, misalkan mangkel, jengkel, benci, gak suka, tapi ditahan. Ini menahan hati. Yang kedua, menahan lisan. Berusaha lisannya tidak protes, lisannya tidak meracung-racung, tidak ngomel, tidak mencaci, tidak merendahkan, tidak sumpah serapah. Ini sabar namanya. Jadi ya pingin, tapi ditahan. Yang ketiga, menahan anggota badan jawarih. Dia tidak banting piring, tidak jamban-jamban rambut, dia tidak banting pintu, tidak bisu, tidak apalagi tidak mecah ini, mecah itu, tidak bengak-bengok, apalagi tidak geluntung-geluntung lemah, misalnya tidak nampar-nampar pipi, pokoknya ditahan. Gebrak meja enggak, tahan dia. Ini berarti orang yang sabar. Jadi dia menahan lisan, menahan hati, dan menahan anggota badan dari sesuatu yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ini ada dua tingkat Yang pertama, sabar yang indah, namanya sabarun jamil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memiliki sabar yang indah. Bisa dilihat di surat Al-Ma'arij ayat 5. Fasbir sabran jamila.
bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ini sabar yang top. Angel tapi ini puncak kesabaran, sabar yang indah. Bagaimana sifat ciri sabar yang indah? Orang yang sabar indah itu hatinya plong. Hatinya plong. Ya, tidak mengeluh kepada manusia. Mengeluh dia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh badan kita mengeluh, kita menangis, kita mengadu kepada Allah, diperintahkan. Allah suka, Allah cinta, Allah sayang. Kalau kita merengek, nangis, kita mengeluh kepada Allah, ya Allah saya lemah, saya ini, bagus. Itulah yang disukai Allah. Itulah Allah semakin cinta sama kita. Semakin kita merendah, merengek, menangis, ya Allah saya miskin, saya lemah, saya ini. Ini Allah semakin suka. Nah ini yang bagus. Contoh sabar yang indah seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad di Taif, beliau dilempari batu. Gitu. Ini terkenal kisahnya. Ketika beliau di Taif dilempari batu ketika berdakwah, Nabi sampai berdarah-darah. Ya Allah, okay. Lalu diiring sama ini pak anak-anak pak. Jadi dianggap gila. Ini cara kene ya. Cilik-cilik ngerubungi, oh wong edan, ana wong edan, masya Allah makin mengerikan. Jadi Nabi itu dianggap gila. Jadi orang-orang tua itu nyuruh anak-anaknya itu kayak ana wong edan kayak dikerumuni, dikerubungi kayak. Oh wong edan, ana wong edan, kan mengerikan makin. Tapi Nabi luar biasa. Beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah kepada umatku ini, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Di sini Nabi mengumpulkan 4 keutamaan. Yang pertama Nabi sabar, yang kedua Nabi memaafkan, yang ketiga Nabi mendoakan kebaikan kepada mereka, yang keempat Nabi memberi uzur, la ya'lamun, karena mereka tidak tahu ya Allah. Nabi sabar, Nabi memaafkan, tidak dendam, Nabi mendoakan kebaikan, dapat hidayah, Nabi memberi uzur. Ngerti mereka. Ini sabar yang super indah. Sakit dengan semoga. Jadi sabar itu indah, elok. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kata kita sabar itu getir, pakai pahit, pedih. Bayangkan, anak satu-satunya meninggal. Bayangkan, anak satu-satunya lama diharapkan punya anak. Setelah punya anak jadi baru lulus sarjana, kecelakaan, meninggal dunia. Bagaimana rasanya Pak? Nek kon sabar. Getir memang, pahit memang. Pedih memang, tapi kata Allah endingnya akhirnya pasti indah, pasti elok. Ini kira gampang, teori ini gampang, prakteknya belum tentu. Ada seorang wanita, dia sudah ngaji, pakai cadar dia, ahlus sunnah insya Allah. Tapi ketika anaknya meninggal, ternyata dia masih meracun-meracun, dia masih protes. Ya Allah kenapa anakku, ya Allah kenapa ya, dia enggak sabar dia. Sulit ya. Sulit. Ini yang pertama guys, sabar yang indah, sabarun jamil, sabar yang indah. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ayub dengan inna wajadnahu sabira. Allah mensifati Nabi Ayub dengan sabar, dengan orang yang sangat sabar. Yang kedua, sabar yang biasa. Artinya, hatinya sebel, hatinya pedih, hatinya perih, hatinya sakit, hatinya hancur, tapi lisannya, anggota badannya ditahan. Ini sabar yang biasa. Ini sabar yang biasa. Baik, sabar ada 2 macam. Ya, ada 2 macam. Yang pertama, sabar yang iltirori, pakai dot nggih, iltirori, dot.
Sabar karena terpaksa. Terpaksa dia akhirnya sabar. Artinya tidak ada pilihan lain. Gelem ra gelem ya kudu sabar. Ini bagus, ada pahala, baik, terpuji, cuman derajatnya rendah. Derajatnya rendah. Si A misalnya motor hilang, wis piye meneh, gelem ra gelem kudu sabar. Ada pahala? Ada. Si A ditakdirkan miskin, wis kerja pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang, sirah nggo sikil, sikil nggo sirah gitu, mubat mabit ngalor ngidul ngitan ngulon, udat wontang panteng mubat mabit ngalor ngidul ngitan ngulon, sikil nggo sirah, sirah nggo sikil, kerja seminggu iki lho 8 dina. Kerja sehari semalam iki lho selama 25 jam kok nek iso. Tapi wis takdire miskin ya Pak. Akhirnya dene sabar. Terpaksa sabar dene, gitu. Ada orang setiap hari diomeli istri misalnya, wis terpaksa sabar misalnya gitu. Dia beli rumah, pingin rumah gitu. Ya Allah, setelah ditempati 1-2 hari ternyata tetangga kanan kirinya jahat semua. Tetangga sininya maling, kini preman kono, bandit, kini penjahat. Piye mau sampai didol mai? Terpaksa sabar. Kemudian dia sudah nabung untuk umroh misalnya nggih, bertahun-tahun. Ya Allah, arep mangkat malah ditipu pihak travel. Akhirnya gagal mangkat. Sabar. Ini namanya sabar terpaksa, tidak ada pilihan. Jelas ya? Yang kedua ikhtiari. Sabar yang ikhtiari ini ada pilihan. Dia bisa memilih. Ini lebih utama dari yang pertama tadi. Ya seperti jenengan, jam 4 pagi lebih 5 menit terdengar suara adzan subuh. Ada pilihan tidur apa ke masjid. Nah, ternyata jenengan memilih ke masjid. Kan pilihan badan, pilihan toh. Jam 4 lebih 5 adzan subuh, jenengan mireng. Pilih tidur atau ke masjid. Ternyata jenengan milih ke masjid dengan sabar. Nah, ini lebih besar pahalanya daripada sabar yang pertama tadi. Ada pilihan soalnya. Setelah selesai sholat subuh ada pilihan, mau pulang ikut kajian, senam, ngobrol, ngopi, ya pilihan. Ternyata jenengan ikut pengajian meskipun sambil ngantor apa-apa. Jelas ya. Enggak apa-apa. Jam 3 ngelilir, bangun, pilihan, pengen pipis tok, apa sama witir ya pilihan, gitu. Ternyata jenengan sambil witir, gitu. Kita hanya punya uang 20.000 mau ke warung Padang, gitu. 20.000 bisa untuk rendang sama es teh panggil. Lah ada pengemis pilihan. 5.000 ini untuk pengemis, nanti ya makannya gak rendang, ya cuman tahu tempe. Nah, jenengan ngasih 5.000 kepada pengemis. Pilihan. Sabar seperti ini itu lebih afdol, lebih utama daripada sabar yang pertama tadi. Ramadan tiba, pilihan, mau puasa silakan, nggak puasa ya terserah. Kalau kita nggak puasa, apakah Pak RT marah? Kan betul toh. Kalau kita nggak puasa, apakah dipenjara? Kan tidak. Kalau kita nggak puasa, apakah teman-teman kita tahu? Kan nggak juga. Ya pilihan. Jam setengah 12 lebih 5 menit terdengar suara adzan zuhur, ya pilihan. Mau melanjutkan nonton TV, main game, apa pergi ke masjid, pilihan. Ini contohnya. Nabi Yusuf ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur, beliau bersabar. Tapi itu sabar iktirori, sabar terpaksa. Berpahala. Tapi ketika beliau itu digoda oleh wanita yang cantik, beliau tidak berzina, sabar. Ini sabar ikhtiari, sabar pilihan. Dia bisa berzina kalau mau, tapi ternyata beliau tidak berzina. Maka sabarnya Nabi Yusuf ketika digoda wanita
lebih afdol dari sabar beliau ketika dia dilemparkan ke dalam sumur. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini disuruh sabar oleh Allah seperti sabarnya Rasul-Rasul ulul azmi. Kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian seperti sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Sinten Pak? Nabi-nabi ulul azmi Pak? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 nggih, mim. Ada mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Inilah manusia-manusia yang spesial. 5 ini kalau diurutkan, pertama Nabi Muhammad paling tinggi nggih. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. 4, 5 ini khilaf. Nabi Nuh apa Nabi Isa? Ini ulama berbeda pendapat. Lebih utama mana? Baik, kita tidak diperintah oleh Allah untuk bersabar seperti sabarnya Nabi Ayub. Padahal kalau kita lihat lambang Nabi yang super sabar sinten? Nabi Ayub toh. Tapi kita tidak diperintah untuk bersabar seperti Nabi Ayub. Kita disuruh sabar seperti sabarnya ulul azmi. Kenapa kira-kira? Karena sabarnya Nabi Ayub itu sabar iltirori, sabar terpaksa. Beliau kan dikasih Allah sakit atau penyakit bertahun-tahun, anaknya meninggal, hartanya ludes, habis, gitu. Ya terpaksa gelem kudu sabar. Beda dengan ulul azmi tadi, 5 orang tadi, mereka itu sabarnya sabar ikhtiari, pilihan, sabar karena berdakwah. Ya seperti Nabi Nuh berdakwah 950 tahun Pak. Bayangkan 950 tahun berdakwah, yang masuk Islam, yang beriman hanya kurang lebih 80 orang. Jadi yang masuk ke kapal Nabi Nuh ketika banjir itu sekitar 80 orang. 81 plus Nabi Nuh. Bayangkan 950 tahun dibagi 80 pinten? 10, napa pinten? 11. Berarti kurang lebih 10 tahun dapat 1 orang. Bayangkan Pak, jenengan ulang TPG murid 10 tahun, muridnya siji trok. Pripun jenengan kersa? Misalnya nggih, takmir Masjid Mujahidin membuka TPG, jenengan gurune, muridnya 10 tahun siji trok. Setiap hari makan, kersa jenengan? Nah, gelem jenengan. Bayangkan Pak nggih. Nabi Nuh sekitar 10 tahun entuk 1 orang. Ya Allah. Tapi beliau sabar. Siang dan malam dengan berbagai macam cara ditempuh. Hampir 1000 tahun. Luar biasa Nabi Nuh. Nabi Isa juga luar biasa. Nabi Isa terlunta-lunta, dikejar-kejar DPO Pak, enggak punya rumah. Maryam sama Nabi Isa nih. Orang-orang soleh malah seperti ini hidupnya. Maka saya ulang-ulang, kita jangan tertipu dengan kekayaan orang-orang kafir. Ini orang-orang soleh seperti ini. Nabi Isa itu kan mengerikan, miskinnya Nabi Isa itu. Tapi luar biasa, manusia yang super soleh, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa juga sama, ya Nabi Musa ya hebat, beliau luar biasa juga kesabarannya. Kesabarannya luar biasa Nabi Musa. Nabi Muhammad, apalagi Nabi kita Muhammad gitu. Lahir, bapaknya meninggal dunia, yatim. Usia 6 tahun ibunya meninggal, yatim piatu. Usia 8 tahun kakeknya meninggal, Abdul Muthalib. Diasuh pamannya Abu Thalib dalam kondisi miskin fakir. Akhirnya amedus menggembala kambing. Usia 12 tahun berdagang ke Syam, ke luar negeri. Jadi kan pernah ke luar negeri dagang. Nabi kita Muhammad usia 12 tahun dulu, ya kelas 6 SD lah, sudah berdagang ke luar negeri. Punya anak 6, beliau anak 7 meninggal 6.
bayangkan. Dicaci maki, diracun, di ini, diusir, macam-macam. Berat ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat para nabi dan para rasul, mereka orang-orang yang soleh, tapi ternyata ujiannya sangat-sangat berat. Baik, jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sabar ini ada 3 tingkatan. Sabar ada 3 derajat. Sabar yang paling tinggi adalah yang pertama, ala ta'atillah. Sabar dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam rangka menjalankan perintah. Ini sabar tertinggi. Ada tiga tingkatan sabar. Sabar yang paling tinggi adalah sabar ketika menjalankan perintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Thaha 132, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Perintahlah istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu, menantumu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika memerintahkan tersebut. Kenapa ini sahabat ikhtiari, pilihan ini? Kita melaksanakan perintah kan pilihan, betul? Tadi pilihan. Ramadan tiba, mau memilih silakan, mau puasa silakan, tidak puasa silakan. Adzan berkumandang kan pilihan, mau sholat ya monggo, enggak sholat ya silakan. Awak kentang kiyang sehat ganggas waras duit oke. Pilihan, mau umroh monggo, mau haji monggo, tidak umroh ya terserah. Pilihan. Mau zakat silakan, enggak zakat ya terserah. Ya tentu ada konsekuensi pilihan. Maka ini jadi melaksanakan perintah itu sabar yang tertinggi. Kemudian yang kedua, an maksiatillah. Yang kedua, sabar ini di bawahnya tingkatan lebih rendah, yaitu menjauhi larangan. Ini ikhtiari juga, menjauhi larangan. Menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada khamar kita tinggalkan. Ada daging babi kita tinggalkan. Larangan. Ada kesempatan menerima sogok kita tinggalkan misalkan. Ada pertanyaan perintah tidak dilaksanakan, larangan malah diterjang. Lebih besar mana Pak dosanya? Gampang. Si A tidak sholat, si B minum khamr. Lebih gede mana dosanya? Si A tidak sholat, berarti kan perintah tidak dilaksanakan toh. Si B minum khamr, berarti kan larangan diterjang. Lebih gede mana dosanya? Lebih gede tidak sholat. Jelas sih? Si A tidak puasa Ramadan, si B makan babi. Nah, lebih gede dosanya, lebih gede tidak puasa Ramadan. Kenapa? Orang yang dia tidak melaksanakan perintah, di situ ada unsur kesombongan. Maka lebih gede dosanya meninggalkan perintah. Nabi Adam sama iblis. Nabi Adam itu apa maksiat Nabi Adam? Menerjang larangan, dilarang makan buah, dimakan. Iblis tidak mau melaksanakan perintah, disuruh sujud tidak mau sujud. Jelas sih? Makanya meninggalkan, tidak mau melaksanakan perintah itu lebih gede dosanya daripada dia menerjang larangan. Ya tadi si A tidak mau haji, ini berarti tidak mau melaksanakan perintah. Si B dia makan babi. Nah, ini lebih gede dosanya tidak haji. Yang ketiga, derajat yang ketiga adalah yang paling rendah nih, sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ketika ditimpa bencana. Ala aqdarillahi, sabar menerima takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan
miskin, ditakdirkan cacat, ditakdirkan kecelakaan, ditakdirkan anaknya meninggal, ditakdirkan dipecat, ditakdirkan terlunta-lunta, ditakdirkan apa lagi? Ya macam-macam kayak ini sabar. Ini sabar terendah nih. Sabar yang paling rendah. Karena terpaksa. Jam 10 malam jenengan jangan ada orang nih jam 10 malam dari Pati Pak pulang ke Semarang gitu, bawa barang gerimis-gerimis ini bocor. Telepon jenengan Pak. Gerimis-gerimis udan-udan toko-toko jauh dari perumahan. Bengkel sudah tutup gitu jam 10 malam ban bocor gawa barang. Wis ngantuk kesel sisa. Pripun cara jenengan atine lega napa pripun? Abot, Pak. Gimana? Abot. Ya, berusaha Pak nggih. Berusaha untuk sabar. Baik. Ada seorang ulama bernama Sureh Al-Qadhi. Beliau ketika mendapatkan musibah, beliau memuji Allah 4 kali. Sureh Al-Qadhi ini ketika mendapatkan bencana musibah, ditimpa keburukan, beliau memuji Allah 4 kali. Kenapa? Yang pertama, aku memuji Allah 4 kali. Kenapa? Yang pertama, musibahku yang menimpaku tidak lebih besar, tidak lebih berat dari musibah yang menimpa orang lain. Dan ini benar. Oke. Kalau kita lihat diri kita sendiri, ujian yang menimpa kita, kalau kita bandingkan dengan orang lain, terkadang lebih berat, lebih banyak dari sisi kualitas dan kuantitas, terkadang lebih berat orang lain. Jenengan ya kangge, coba kita sendirilah. Kita ini diuji apa sih? Duit, gimana? Omah duwe, apalagi keluarga punya. Apalagi Pak, sehat awake, alhamdulillah, pekerjaan gada, penghasilan punya. Fisik normal, enggak cacat, alhamdulillah. Apalagi kita ini ujian ringan paling. Ya paling saya tahu lah, jenengan paling diuji istri ngomel. Ya, ringan tuh ngomel. Sama. Lah biasa lah. Ya sekali-kali anak nakal, sekali-kali toh. Sekali-kali ban bocor, sekali-kali listrik mati. Ini kan ringan toh. Sekali-kali macet, sekali-kali banjir, sekali-kali tetangga jahat, sekali-kali. Ringan dibanding dengan ujian orang lain. Mbak jenengan Pak Kekaryadi. Sing sikrah bocor, sing iki, sing gula, sing kanker, mengerikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi ujian-ujian yang ringan. Yang pertama, yang kedua, aku memuji Allah ketika ditimpa musibah. Kenapa? Kata beliau, aku diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memuji Allah. Kata Umar, lau anna sabra wa syukra ba'irani ma balaitu ayyuhuma raqibtu. Kata Umar bin Khattab, seandainya sabar dan syukur itu 2 tunggangan, maka aku tidak peduli aku mendapatkan tunggangan berupa sabar atau mendapatkan tunggangan berupa syukur. Artinya gini, aku ditimpa sehat, ya aku syukur. Aku diberi sakit, ya aku sabar. Dikasih Allah kemiskinan, sabar. Dikasih kekayaan, syukur. Dikasih kesuksesan, bersyukur. Dikasih kegagalan, bersabar. Ini kata Umar, seandainya sabar dan syukur itu 2 tunggangan, aku gak peduli. Mau dikasih Allah tunggangan berupa kesabaran, saya terima. Diberi Allah tunggangan syukur, berhasil, jaya, berkibar, sukses, menang, aku ya terima. Ini kata Umar. Yang ketiga, kata beliau, saya diberi taufik
bisa mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi, gitu, ketika aku mendapatkan musibah dan aku berharap kepada Allah pahala dari musibah yang menimpaku. Ini kata surah Al-Qadhi tadi. Jadi beliau ketika mendapatkan musibah, beliau diberi Allah hidayah taufik untuk mengucapkan kalimat inna lillahi istirja, sehingga musibahnya malah menghasilkan pahala. Jadi musibah menjadi anugerah. Yang keempat kata beliau, aku memuji Allah yang keempat. Kenapa? Karena ujian yang menimpaku bukan ujian yang menimpaku bukan dalam perkara-perkara agama. Tapi ujian yang menimpaku, musibah yang menimpaku itu menimpa duniaku, menimpa fisikku, menimpa keluargaku, menimpa hartaku, menimpa kesehatanku, menimpa keselamatanku di dunia, tidak masalah. Yang penting tidak menimpa agamaku. Dan ini benar nih kata Nabi. Nabi pernah berdoa nih, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpaku itu menimpa agamaku. Anak kita sakit, musibah. Anak kita tidak sholat, lebih musibah. Gimana? Kenapa? Karena menimpa agama. Sakit kan perkara dunia toh, ya musibah. Anak sakit, ya musibah. Anak tidak sholat, lebih musibah. Ini kan menimpa agama soalnya. Gitu. Istri jatuh dari istri jatuh dari kendaraan, musibah. Istri tidak berjilbab keluar rumah, lebih musibah. Kenapa? Menimpa agama. Rumah terbakar, musibah. Tapi dia pergi ke dukun, lebih musibah. Lah sih. Motor hilang, ya musibah. Tauhid hilang, iman hilang, paling musibah. Iman hilang kan ya murtad. Gimana? Motor hilang kan musibah dunia, iman hilang, tauhid hilang. Jelas sih. Jadi beliau memuji Allah kenapa? Karena tadi musibah yang menimpanya itu menimpa dunianya, mungkin fisiknya, anaknya, rumahnya, hartanya, ekonominya, kesehatannya, tapi agamanya tidak terkena musibah. Dan baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan Pak Nggih, sampai kapan Pak kita sabar? Sampai kapan? Sabar itu ibadah. Gitu. Kita ini diperintah oleh Allah ibadah sampai kapan? Sampai meninggal toh. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai meninggal. Jadi sabar itu ada batas. Kapan? Mati, meninggal. Sebagaimana sholat ada batas, puasa ada batas, haji ada batas, adzan ada batas, maka sabar juga ada batas. Kapan batasnya? Ya sampai meninggal dunia. Sabar itu ada batas, sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Artinya selama kita masih hidup ya disuruh sabar terus. Sabar sampai kita meninggal dunia. Sebagian orang bangkit terkadang dia itu diuji dengan sesuatu yang paling dia cintai, sehingga hatinya benar-benar hancur, hatinya benar-benar tercapek-capek, getir, pahit, pedih terkadang. Mungkin kita pernah mengalami sesekali barangkali, kapan tapi pernah. Ya mungkin pernah kita mengalami seperti itu, kondisi yang memang Pak, sampai hampir putus asa terkadang karena saking beratnya ujian itu terkadang. Contoh seperti Nabi Ibrahim. Beliau lama menikah belum punya anak. Allah ngasih anak. Lagi lucu-lucunya Ismail disuruh menyembelih. Bayangkan.
nyembelih lho. Resiko yo mati to nyembelih kok, nggih mboten. Resiko mati disembelih di leher. Tapi beliau super sabar. Diuji dengan sesuatu yang kecuali nek ngeten gini saya misalnya nggih, Allah menyuruh nyembelih Nabi Yakub. Anak-anaknya kan 12 to Pak nggih. Nyembelih satu kan enggak apa-apa isih 11 to Pak. Nabi Ibrahim lho. Gitu. Dan saat disuruh nyembelih Ismail, Ishak belum lahir. Nah sudah ada Ishak, Nabi Ibrahim, apa-apa lah siji. Ngono kan ya. Ishak belum lahir loh. Baru satu-satunya Ismail dan anak yang super soleh. Lama ditunggu bertahun-tahun sampai usia mungkin 80-an tahun. Punya anak, lagi lucu-lucunya mungkin sudah bisa membantu pekerjaan orang tua, terus suruh nyembelih. Ya getir, pahit, pedih Pak. Tapi ini perintah Allah. Nabi Yakub ngoten mboten masalah Pak, mungkin ya ane 12 lho itu. Jek 11 ora apa-apa lah. Ya tadi seperti ada orang anaknya cuma satu-satunya, pinter, cerdas, lucu gitu. Lagi wisuda jurusan kedokteran. Pulang wisuda kecelakaan meninggal dunia. Pripun Pak? Getir mboten? Pahit. Getir, pahit Pak. Mboten. Ada orang tadi dia pingin umroh. Nabung, dia mungkin pekerja keras, mungkin dia pekerja kasar, nabung 200.000, 200.000. Setelah 10 tahun terkumpul 30 juta, mungkin 60 juta plus istrinya. Tinggal berangkat, lunas tinggal berangkat, ditipu travel. Berikut Pak. Uang yang dikumpulkan bertahun-tahun selama 10 tahun hilang sekejap. Getir, pahit memang. Terkadang ada orang seperti itu Pak. Luar biasa ya Allah. Ada orang ingin bikin rumah, mungkin dia nyicil kapling dulu, baru bikin rumah, bertahun-tahun jadi, baru ditempati 1-2 hari kebakaran habis, pahit, getir, ya Allah, mungkin kena gempa, mungkin, ya itulah kehidupan dunia, Pak, agar kita ini tadi rindu dengan kehidupan akhirat, kehidupan surga. Ada orang terkadang dia dikepung, dililit, diuji dengan ujian bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi. Dia di PHK, anaknya sakit, istrinya minta cerai misalkan, kontrakan habis, dikejar-kejar debt kolektor, duit entek, beras entek, kuota entek, bensin entek, pulsa entek, apalagi Pak, entek kabeh Pak. Gas entek, ya Allah, beras entek, gas entek, kuota entek kabeh Pak. Mungkin pas sudah bot, ya. Ada orang seperti itu mungkin ya Pak. Ya Allah Pak. Dikepung dengan ujian yang dari berbagai arah. Ya Allah nggih. Ya itulah dunia Pak. Kita itu akan benar-benar istirahat kalau sudah sampai surga. Sebelum kita sampai surga, kita belum bisa istirahat dengan sempurna. Itulah dunia. Baru kita lahir diawali dengan tangis. Bayi lahir nangis. Nanti bersusah payah kerja ini, kerja itu. Itulah kita. Baik, di sini kita tambahkan sedikit. Ciri-ciri orang yang dia tidak sabar. Ciri-ciri orang itu tidak sabar. Yang pertama dia suka marah. Ini berarti dia nggak sabar. Pembantunya mecahkan gelas gitu, ngomel-ngomel terus, berarti dia nggak sabar. Saling gitu. Sopirnya telat sebentar, ngomel-ngomel, marah. Berarti tidak sabar. Misalnya pakai ini contoh. Apalagi mobilnya keberat sedikit, dia nggak sabar.
dia ngomel-ngomel, marah lah. Jadi orang yang suka marah itu ciri orang yang dia tidak sabar. Yang kedua, dia terburu-buru. Berarti dia nggak sabar orang seperti ini, terburu-buru. Ya gampangannya ya istibtok nih, ingin segera sukses sebelum waktunya. Ini juga tidak sabar. Pingin cepat duit, pingin cepat duit mobil, pingin cepat di omah, pingin cepat karirnya naik, pingin cepat jadi PNS, pingin kok ini nggak sabar seperti ini. Pingin cepat, pingin duit, pingin cepat. Yang penting kenyang, yang penting ini, yang penting sukses, yang ini enggak. Yang ketiga, berkeluh kesah kepada manusia. Berkeluh kesah kepada manusia. Ini berarti ciri orang yang tidak sabar. Baik. Bagaimana agar kita sabar? Yang pertama, berdoa. Rabbana afrigh alaina sabra. Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran. Yang kedua, membaca istirja. Membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita mendapatkan musibah, dengan penghayatan tentunya, dengan penghayatan. Yang ketiga, ya dilatih, dilatih agar kita bisa bersabar, dilatih. Kemudian berikutnya, agar kita bisa bersabar, ingat janji Allah, ingat janji Nabi bagi orang yang sabar. Salah satu janji Nabi bagi orang yang sabar adalah dia mendapatkan Baitul Hamdi, rumah pujian. Orang yang sabar, terutama ketika anaknya wafat, dia mendapatkan Baitul Hamdi, istana pujian di surga. Ingat ini agar kita bisa sabar. Jaminan gimana? Jaminan ramungnya Mas Fajar. Jaminan pun suruh. Sudah. Nah, sedikit ya Pak Muslim ya Pak. Keutamaan orang yang sabar, sedikit ya tak percepat lagi. Yang pertama, orang yang sabar dia bersama Allah. Ini penting ya, bersama Allah. Bersama di sini bukan bersama zat Allah ya, bukan zat Allah campur, enggak. Artinya bersama dengan pertolongan Allah, perhatian Allah, bantuan Allah, pengawasan Allah. Dia senantiasa dibantu, ditolong, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi kita Muhammad dan Abu Bakar ketika di Gua Hira atau ketika akan ditangkap, kata Nabi Muhammad, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini bukan berarti Allah bersama zatnya, enggak, bersama kita diawasi Allah, ditolong Allah, dibantu Allah, diperhatikan Allah. Dan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang kedua, orang yang bersabar maka dia akan beruntung. Ali Imran 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang ketiga, dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Allah memuji Nabi Ayub karena kesabarannya. Kemudian orang yang sabar yang keempat mendapatkan kabar gembira dari Allah. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang kelima, orang yang sabar dia mendapatkan pahala tanpa batas. Dia mendapatkan pahala tanpa batas. Tadi karena sabar itu batasnya sampai mati. Batas sholat sampai salam, batas puasa sampai maghrib gitu, terbenam matahari. Batas haji umrah sampai tahalul. Batas sabar ya sampai mati. Maka sabar itu pahalanya terus mengalir, terus tanpa batas. Kemudian berikutnya mendapatkan sinar yang terang. As-sabru diya. Sabar itu dari kata soberoh, artinya buah yang pahit.
Sabar dari kata as-sabra artinya buah yang pahit, Pak. Buahnya pahit memang tadi getir, pahit nggih. Gak enak, pedih, getir. Tapi akhirnya endingnya manis, lezat. Jadi sabar itu getir. Awalnya getir, pahit, tapi endingnya akan manis, lezat, manfaatnya besar. Mendapatkan surga, orang yang sabar mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tak baca nggih? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum, kata Allah, bima sabartum. Penghuni surga mereka akan masuk surga, mereka mendapatkan salamun alaikum, mendapatkan ucapan salam dari para malaikat. Jadi ketika penghuni surga masuk surga mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat. Selamat, selamat mas, selamat mas, selamat mas. Kata Allah, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Di dunia dia lulus, dia sabar menghadapi lelahnya, penatnya, susahnya, repotnya, deritanya kehidupan dunia. Berikutnya dicintai oleh Allah. Ali Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yang kesembilan, derajatnya di surga sangat tinggi. Salah satu cara yang sangat mudah untuk mengangkat derajat kita di surga yang tinggi dengan sabar, Pak. Dengan cara sabar. Jadi sabar itu ibadah yang dia mungkin sebentar, tapi bisa mengangkat derajat yang sangat tinggi. Ya, contoh ya. Si A oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan dia ditetapkan di surga 100, tingkat 100, derajat 100. Tapi ternyata sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, zakatnya, umrohnya, hajinya, wiridnya, zikirnya itu tidak bisa mengatrol dia sampai ke tingkat 100. Mungkin hanya sampai ke 60. Lah akhirnya Allah ngasih dia ujian, misalnya sakit, misalnya kena kanker misalkan. Dia sabar 2 pekan. Dengan sabar 2 pekan saja ini bisa jadi mengangkat derajat dia sampai ke tingkatan 100. Jadi sabar itu memang getir, memang pahit, pedih memang. Tapi tadi dengan sabar sebentar bisa mengangkat derajat seseorang di surga yang tinggi. Yang terakhir, yang ke-10, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di musibah yang menimpa orang kafir itu azab. Musibah yang menimpa orang yang beriman, muslim tapi fajir itu teguran. Musibah yang menimpa orang muslim tapi bertakwa itu ujian untuk 2 hal, menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Nun sewu, kalau hari ini kita diuji oleh Allah dengan musibah, dengan bala, dengan musibah, dengan bencana, kita koreksi diri kita. Kalau kita muslim tapi suka maksiat, teguran. Muslim dia tapi maaf dia makan riba. Muslim dia tapi mungkin apalagi sering nonton film porno misalnya. Muslim dia tapi suka ghibah. Muslim dia tapi tidak taat suami. Nah, ketika kita mendapatkan musibah, bala, bencana, ini teguran dari Allah. Tapi kalau kita cek diri kita nggih, kita ini maksiat yo sedikit ya. Kita nggak merasa nggak, kita punya maksiat tapi kan mungkin bertingkat-tingkat nggih. Aku yo kita ini maksiat yo sedikit. Mungkin ya. Tapi kok ujian kok terus ya. Kita husnudzon. Semoga menjadi penggugur dosa. Atau kalau dosa kita sudah habis, gugur, semoga menjadi mengangkat derajat kita. Cuman kalau kita ini nggak tahu ya Pak. Kita ini kalau mengangkat derajat kok ya angel gitu nih. Kita ini banyak dosa kok. Kita ini mungkin paling-paling ya menggugurkan dosa barangkali. Nek para nabi mungkin, para rasul mungkin mengangkat derajat.
derajat. Karena saking sithike dosane dikne. Tapi nek saya jenengan ini angel. Kita ini kalau dapat musibah itu ya mungkin menjadi penggugur karena saking akeh dosa kita, dosa saya, dosa jenengan barang. Jadi jangan pede, jangan pede, jangan pede. Wah ini mengangkat derajat. Nek sampeyan orang solih ya mungkin, nek sampeyan mungkin orang super bertakwa mungkin, nek sampeyan ya nek kantor ya sering terlambat toh, merasa nggak punya dosa ya Pak nggih. Kita ini paginya dicek-cek Pak, ternyata dosanya akeh loh Pak. Gitu. Ada orang merasa nggak punya dosa, padahal dia ini PNS loh. Setiap hari bendino itu carry terus. Tekan kantor kudune jam 7:30, tekan kantor jam 8 misalnya. Pulangnya kudune jam 4, 3:30 wis kemas-kemas pulang. Bendino. Dan akhir bulan dia mendapatkan gaji penuh. Apa ini? Ada sesuatu di gajinya berarti. Dan dia kadang merasa nggak punya dosa. Tadi karena sering ulang-ulang kita itu terkadang merasa dosa. Nek ngelakoni molimo, nek orang ngelakoni molimo merasa nggak punya dosa. Aku zina ora, mateni wong ya ora, ngombe cong iyang ya ora. Apalagi terus dosaku opo? Nah, jadi dia menyangka dosa iki mek molimo kuwi, nek ora molimo ora dosa. Padahal bendino carry lho. Berangkat ke kantor terlambat, pulang gasi, merasa nggak punya dosa. Jam 12 sampai jam 1 kan istirahat untuk isoma, istirahat, sholat, makan. Teman-temannya makan, sholat, istirahat. Jadi malah jual marketplace untuk pribadi. Dan jam 1 kudu ini kerja lagi, dia ini kan urung mangan. Karena dia ini tadi nggak istirahat, akhirnya malah ngantuk. Siapa yang dirugikan? Ya pihak perusahaan. Ini kan jadi nggak boleh seperti ini. Jelas ya. Tapi dia merasa nggak punya dosa. Kita ini banyak dosa Pak. Kalau dicek, okay. Kalau nggak pernah muhasabah ya kita aku itu sholat, kajian, gitu. Maka kita perlu muhasabah. Okay. Jadi ketika musibah itu menimpa orang kafir berarti namanya azab. Musibah itu menimpa orang muslim tapi fajir, muslim tapi jahat, pelaku maksiat berarti teguran. Yang ketiga, musibah itu menimpa orang muslim yang bertakwa, yang soleh, maka ada dua jenis, bisa menggugurkan dosa-dosa dia masa lalu atau mengangkat derajatnya. Dan kita bisa lihat ya. Nah, ini tadi yang kedua, sabar. Yang ketiga, ridho. Ketika ada orang yang dia diuji oleh Allah dengan musibah, bencana, bala, dia ridho. Ini hukumnya sunnah. Tadi kan sabar kan wajib. Yang ketiga, ridho. Ridho amal hati sama. Ini sunnah, tidak sampai wajib. Artinya kalau kita dapat musibah kok kita nggak ridho, ya tidak dosa. Kan sunnah toh. Tapi sabar kan wajib. Ridho dia. Artinya ketika dia ditimpa musibah, bencana, bala, dia santai, tenang, santai, kemudian tersenyum. Dia masih bisa tersenyum padahal musibah di belakangnya mungkin menimpa anaknya, fisiknya, ekonominya. Dia santai. Ini ridho berarti dia, ridho. Yang terakhir adalah syukur. Wah, ini luar biasa nih. Ditimpa musibah, bencana, bala, ini malah syukur Pak. Angel kata niki. Ini amalannya orang-orang khusus, para nabi dan para rasul. Bagaimana cirinya Pak? Orang seperti ini dia itu tidak ingin musibahnya hilang. Enggak ingin dia. Dia itu menikmati musibah, bencana, bala sebagaimana dia menikmati anugerah. Jadi dia gembira. Sebagaimana kita mendapatkan mobil, sebagaimana kita mendapatkan hadiah mobil baru, sama ketika dia mendapatkan bencana, dia juga gembira seperti itu. Agak jenengan Pak, kita dapat mobil baru kan senang kan? Tok mobil gratis baru, tok hadiah mobil gratis, halal, anyar sisan, plus umroh, senang buatan.
suwenem banget, buah gitu. Nah, seperti itulah orang-orang soleh. Ketika mereka mendapatkan musibah itu senangnya koyo kuwi Pak. Angel mboten? Wah. Tadi dia tidak ingin musibahnya hilang. Dia tetap diuji dengan sakit. Dia tetap ingin diuji dengan kecelakaan. Jadi angel seperti itu. Sulit nih, sulit. Ya, pun ya demikian yang bisa kita sampaikan. Jadi syukur ini sunnah, ridho ini sunnah ketika mendapatkan musibah, ya sabar ini wajib ketika mendapatkan musibah. Yang penting ketika kita mendapatkan musibah, jangan al-ajiz, jangan lemah, jangan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu pertanyaan, Dalil tentang wanita safar harus dengan mahram apabila kondisinya darurat dan tidak ada mahram di tempat, bagaimana solusinya? Nabi melarang seorang wanita untuk safar sendirian. Yang dilarang Nabi itu kan safar, jarak safar ya kurang lebih 80 km. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih. Tapi kalau dalam kondisi darurat, tidak ada mahram, ya boleh. Karena kondisi darurat. Kondisi darurat itu membolehkan mengambil perkara haram. Ingat, kondisi darurat, perkara haram boleh diambil dalam kondisi darurat. Perkara makruh boleh diambil ketika apa? Hajat. Kita boleh mengambil yang haram kapan? Ketika darurat. Kita boleh mengambil yang makruh kapan? Ketika hajat. Maka ketika darurat ya boleh. Misalnya contoh, ada seorang wanita. Gimana caranya contohnya? Misalnya contoh, ada pasutri lah, pasangan suami istri. Mungkin dia kerja di Malaysia, misalnya kerja di Malaysia. Qadarullah suaminya sakit, meninggal dunia di Malaysia. Dia mau pulang terus gimana? Gitu, ya kan nggak punya mahram nih, wong meninggal di Malaysia kok. Akhirnya dia pulang bersama jenazah suaminya. Atau suaminya dimakamkan di Malaysia, dia pulang sendiri. Boleh ya boleh. Karena kondisi darurat. Kondisi darurat maka boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Nih. Oh. Memang salah satu amalan yang sulit dilakukan oleh wanita zaman sekarang itu adalah safar dengan mahram. Jadi salah satu maksiat wanita hari ini itu adalah safar tanpa mahram. Memang sulit. Mungkin dia wanita karir, dia harus ke sana kemari, mungkin tugas dinas, keluar kota, keluar pulau. Terkadang ya sulit dia meninggalkan Ya, semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, Ya, makanya semoga bermanfaat, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan semoga kita dikumpulkan di dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.